Sebelumnya, kreator hanya menerima 50% pendapatan dasar dari langganan, sementara sisanya menjadi pendapatan TikTok. Dengan kebijakan baru, porsi dasar meningkat menjadi 70% dan kreator berpeluang mendapatkan bonus performa tambahan hingga 20%, sehingga total bagi hasil maksimal mencapai 90%. Pemirsa, mulai 1 Oktober 2025, TikTok resmi menaikkan porsi bagi hasil bagi kreator konten menjadi hingga 90% dari pendapatan langganan. Ini membuat TikTok menjadi platform dengan bagi hasil paling besar dibandingkan rival seperti YouTube dan Instagram. Sebelumnya, kreator hanya menerima 50% pendapatan dasar dari langganan, sementara sisanya menjadi pendapatan TikTok. Dengan kebijakan baru, porsi dasar meningkat menjadi 70% dan kreator berpeluang mendapatkan bonus performa tambahan hingga 20%, sehingga total bagi hasil maksimal mencapai 90%. Kebijakan ini awalnya berlaku di Amerika Serikat dan Kanada bagi kreator yang memenuhi syarat seperti minimal 1.000 pengikut dan aktif mengunggah konten. TikTok membangun ekosistem yang mendukung kreator profesional untuk mengembangkan bisnis digital mereka, tidak sekedar platform hiburan video viral saja. Selain bagi hasil, TikTok menjadi platform yang memungkinkan sebagian besar kreator di Indonesia meraih penghasilan di atas rata-rata upah minimum. Hal ini menunjukkan potensi besar TikTok dalam mendorong ekonomi digital dan peluang kerja di sektor konten kreator. Dengan kenaikan bagi hasil dan bonus performa, TikTok memperkuat posisinya sebagai platform utama bagi kreator konten untuk mendapatkan penghasilan optimal. Perubahan ini dapat mendorong lebih banyak kreator profesional dan memperluas ekosistem ekonomi kreatif. Berbagai sumber, iDex Channel. Spotify dan Netflix mengumumkan kemitraan strategis untuk menghadirkan podcast video dari Spotify Studios dan The Ringer ke platform Netflix. Ya, langkah ini menjadi menandai ekspansi besar dalam konten video podcast dan upaya keduanya memperluas jangkauan audiens di era konten multiformat. Di tahap awal, konten video podcast akan diluncurkan di Netflix mulai tahun 2026 dengan fokus pada genre olahraga, budaya, gaya hidup, dan true crime. Acara-acara seperti The Bill Simpson Podcast, The Zach Lowe Show, dan The Rewatchable diperkirakan menjadi bagian dari peluncuran awal. Kebijakan ini memungkinkan pendengar untuk menonton podcast favorit mereka sambil menikmati format video, memperluas peluang penemuan konten dan monetasi bagi pembuat konten. Ekosistem kreator diperkaya mulai opsi distribusi lintas platform dan potensi pendapatan iklan yang lebih luas. Pihak Netflix menekankan bahwa kolaborasi ini meningkatkan diversitas konten dan memberi penonton lebih banyak cara untuk menikmati kisah-kisah favorit mereka. Pihak Spotify menambahkan bahwa kerjasama ini akan memperkuat ekosistem podcast video dengan dukungan dari studio-studio ternama. Kemitraan Spotify Netflix untuk podcast video menandai babak baru dalam evolusi konten audiovisual. Inisiatif ini diharapkan mendorong inovasi format, memperluas peluang bagi kreator dan menawarkan pengalaman menonton yang lebih kaya bagi audiens global. Berbagai sumber untuk iDex Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Penyedia layanan komunikasi Discord menegaskan tidak bertanggung jawab atas insiden peretasan dan pencurian data yang beredar di publik. Ya, klaim ini muncul meskipun pelanggaran data yang cukup luas telah dikaitkan dengan platform tersebut dalam beberapa laporan media. Klaim tidak bertanggung jawab tersebut muncul setelah sejumlah data pengguna bocor dan dipublikasikan oleh pihak ketiga. Discord menegaskan bahwa pelanggaran terjadi akibat celah pada aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan layanan mereka, bukan karena kerentanan inti pada infrastruktur Discord sendiri. Perusahaan juga menyoroti upaya keamanan yang telah dilakukan termasuk pembaruan sistem keamanan, peningkatan deteksi anomali serta audit keamanan berkala. Meski demikian, sejumlah pakar keamanan menilai bahwa independensi vendor pihak ketiga dan praktik keamanan lintas platform perlu ditinjau ulang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pihak berwenang dan penegak hukum telah mulai menyelidiki insiden ini untuk mengungkap sumber kebocoran data dan pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, Discord mengajurkan pengguna untuk mengubah kata sandi, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, dan memantau aktivitas akun secara ekstra ketat. Klaim Discord yang tidak bertanggung jawab atas kebocoran data menambah kompleksitas kasus keamanan siber yang melibatkan layanan komunikasi populer. Pengguna diminta tetap waspada, memperketat praktik keamanan dan mengikuti arahan resmi dari platform terkait untuk melindungi data pribadi mereka.
Berbagai sumber iDirectional. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Jet Propulsion Laboratory milik NASA mengumumkan restrukturisasi yang mengakibatkan PHK terhadap sekitar 550 karyawan sebagai bagian dari upaya menyesuaikan struktur organisasi dengan realitas anggaran yang menurun. Langkah ini berpotensi berdampak pada berbagai program riset dan misi yang sedang berjalan. PHK yang terjadi merupakan gelombang keempat dalam rangka restrukturisasi yang dimulai sejak awal tahun. Pengurangan tenaga kerja ini mencakup berbagai bidang teknis, bisnis, dan dukungan operasional dengan persentase pengurangan sekitar 11% dari total tenaga kerja JPL. Tujuan utama adalah menjaga keberlangsungan program penelitian dan misi utama NASA. Langkah ini diambil dalam konteks tekanan anggaran nasional untuk NASA yang berdampak pada alokasi dana untuk misi-misi jangka panjang seperti eksplorasi dan riset antariksa. Manajemen JPL menegaskan bahwa keputusan ini sulit namun diperlukan untuk memastikan kemajuan program inti dengan sumber daya yang lebih efisien. Para karyawan yang terdampak akan menerima paket pesangon dan program dukungan transisi untuk bantu mereka menjadi peluang kerja baru. Pihak manajemen juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak terkait dengan penutupan pemerintahan Amerika Serikat, melainkan bagian dari upaya restrukturisasi internal. PHK 550 karyawan di JPL menandai periode tantangan bagi NASA dalam menjaga kelanjutan misi-misi intensif anggaran. Namun langkah restrukturisasi diharapkan dapat memperkuat fondasi institusi demi penelitian dan eksplorasi ruang angkasa yang lebih berkelanjutan ke depannya. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemerintah Kanada mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap produsen mobil Stellantis karena berencana memindahkan produksi kendaraan dari Ontario ke Amerika Serikat. Kanada menilai langkah tersebut melanggar komitmen investasi yang sebelumnya disepakati antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah Kanada mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap produsen mobil Stellantis karena berencana memindahkan produksi kendaraan dari Ontario ke Amerika Serikat. Menteri Perindustrian Kanada Melanie Joly mengirim surat resmi kepada CEO Stellantis Antonio Filosa yang menegaskan bahwa perusahaan wajib mempertahankan kehadiran produksinya di Kanada sesuai kesepakatan awal. Dalam surat itu, Joly menyebut pemerintah telah memberikan dukungan finansial besar kepada Stellantis dan setiap pelanggaran akan dianggap sebagai wan prestasi. Jika komitmen tidak dipenuhi, Kanada akan menempuh seluruh opsi hukum yang tersedia untuk menegakkan perjanjian tersebut. Langkah tegas ini muncul setelah Stellantis mengumumkan investasi senilai 13 miliar dolar Amerika Serikat di Amerika Serikat yang mencakup pemindahan produksi Jeep Compass ke Illinois dari fasilitas Brampton di Ontario. Pemerintah Kanada menilai keputusan itu dapat mengancam ribuan lapangan kerja di sektor otomotif nasional. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan pihaknya akan melindungi pekerja Stellantis dan memastikan perusahaan menepati janji yang telah dibuatnya. Sementara itu, Stellantis menyatakan tetap berkomitmen terhadap investasinya di Kanada dan tengah menambah shift ketiga di pabrik Windsor, Ontario. Juru bicara perusahaan mengatakan Kanada tetap menjadi pasar penting dan rencana baru untuk Brampton akan diumumkan setelah pembicaraan dengan pemerintah selesai. Meski begitu, otoritas federal dan provinsi Ontario tetap menuntut kepastian agar janji investasi Stellantis benar-benar terrealisasi di tanah Kanada. Berbagai sumber untuk iDirectional.